Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesempatan untuk hidup di dunia, kematian memang menjadi hal yang mutlak. Nasib seorang muslim yang telah meninggal pun disesuaikan dengan amal ibadah ataupun perbuatannya. Semakin banyak amalannya, tingkat masuk surga pun di depan mata. Namun jika perbuatan maksiatnya cenderung lebih mendominasi, kemungkinan besar orang tersebut akan menghuni neraka. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, rupanya sudah ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Dan siapakah nama-nama penghuni neraka tersebut? Berdasarkan kitab suci Al-Quran, ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Mereka adalah, yang pertama adalah Qabil. Seperti yang kita tahu, Qabil merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam. Namun perilakunya berbanding terbalik dengan sang ayah yang kerap kali bertengkar dengan saudara kandungnya, yaitu Habil, hanya karena perkara yang memperebutkan pasangan hidup yang lebih cantik. Selain itu, Qabil pun dengan tega membunuh saudaranya sendiri karena merasa iri dengan Habil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, ikut menanggung darahnya, karena ia adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Setiap dosa pembunuh dari dulu dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil, karena ia yang pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 28-29, jika Qabil kelak akan masuk neraka. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 28-29. Yang kedua adalah Qarun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya merupakan sosok yang taat beribadah, namun hidupnya memprihatinkan. Suatu saat ia pun pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan menjadi orang yang berkecukupan hidupnya. Alhasil doa itu pun terkabul. Qarun yang dulunya hidup miskin berubah menjadi orang kaya raya, dan kemanapun saat berpergian membutuhkan 70 orang untuk mengangkut hartanya sambil mengendarai unta. Sayangnya karena kekayaannya itu, ia pun menjadi budak dunia dan gelap mata. Ia selalu menyombongkan diri atas hartanya dan lupa pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tak segan menentang Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Qarun beserta hartanya ditenggelamkan dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Dan juga Qarun, Firaun dan Haman, sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti dengan keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 39. Yang ketiga adalah Firaun. Firaun dikenal sebagai raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Bahkan ia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah oleh orang-orang. Selain itu, ia pun sempat melakukan perbuatan tercela, di mana ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena kesombongannya inilah, Firaun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya pun tetap utuh dan hingga saat ini dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima azabnya. Al-Quran menjelaskan, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 46. Yang keempat adalah Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil.
Meski dia adalah seorang paman Nabi Muhammad SAW, tak membuat Abu Lahab menjadi orang baik. Bahkan ia menjadi penentang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh sang keponakan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia dan istrinya Ummu Jamil seringkali mencelakai keponakannya dengan sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Selain itu, Ummu Jamil juga dikenal sebagai wanita yang suka mengadu domba. Di akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang terburuk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar karena tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Bahkan nama Abu Lahab beserta istrinya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Yang kelima adalah Haman. Haman merupakan orang kepercayaan Firaun. Selain itu, ia dipercaya Raja Mesir sebagai pelaksana proyek pembangunan menara yang bertujuan untuk melihat Tuhan Musa. Bahkan untuk membangun bangunan tersebut, ia memerlukan sistem kerja paksa terhadap warga Bani Israel. Selain itu, Haman juga yang menasihati Firaun untuk menolak misi keagamaan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Karena ulahnya inilah, ia dan Firaun tenggelam di Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah orang ahli sihir dan pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 23-25. Yang keenam adalah Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Meski memiliki ayah seorang nabi, tetapi sifat Kan'an justru berbanding terbalik dengan ayahnya. Ia merupakan seorang kafir, di mana ia selalu menentang ajaran Allah yang dibawa oleh ayahnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kan'an pun mendapat azab dengan cara ia ditenggelamkan di dalam banjir bersama orang-orang kafir lainnya. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banjir pun telah diabadikan dalam Al-Quran surah Hud ayat 42-44. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran surah Hud ayat 42-44. Yang ketujuh, istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Meski memiliki suami seorang nabi, namun istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam ini merupakan sosok istri pembangkang. Mereka berdua mengkhianati suaminya dan enggan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh sang suami yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan mereka juga menentang dan menjadi penghalang atas kenabian sang suami. Kedua istri Nabi ini pun diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni kekal neraka. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam pun tak bisa membela istrinya dari azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka Jahannam bersama orang-orang yang masuk Jahannam. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10. Yang kedelapan adalah Azar.
Azar merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun anak kandungnya seorang nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Azar justru menyembah patung yang dipahatnya sendiri. Selain menyembahnya, ia pun membuat dan menjual belikan patung hasil karyanya untuk dijadikan sesembahan. Oleh sebab itu, Azar pun termasuk salah seorang penghuni kekal neraka. Nabi bersabda, pada hari kiamat kelak, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar, sementara wajah Azar hitam kelam dan berdebu. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, bukankah saya pernah melarangmu agar tidak durhaka kepadaku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Rob, sungguh engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keadaan ayahku yang dijauhkan dari rahmatmu? Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Selanjutnya ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Beliau pun melihat ke bawahnya. Ternyata di situ terdapat sosok anjing hutan yang berlumur kotoran, terlihat sedang bertunduk. Lalu kaki-kakinya diikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan adalah Namrud. Namrud dikenal sebagai seorang raja di Babilonia. Namrud juga dikenal sebagai pembangkang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia lebih memilih untuk menyembah patung berhala. Untuk meluruskan akidah Namrud dan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Merasa khawatir, Namrud pun menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kerap kali melakukan berbagai macam cara untuk melumpuhkan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seekor lalat untuk masuk melalui hidung dan menggorogoti otaknya secara perlahan. Namrud merasakan siksa yang tiada tara. Tiap saat ia selalu memukul kepalanya dengan tongkat kecil untuk menghilangkan rasa sakit akibat gigitan lalat. Setelah 400 tahun dalam siksaan itu, Namrud pun meninggal tetap dalam kekufuran. Dan inilah sedikit video tentang 11 nama penghuni neraka. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.